kami membuka diri kami dan hati kami, agar Tuhan menyelidiki hati kami. Dan kalau Tuhan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, obok-oboklah hati kami Tuhan. Hancurkanlah semua keakuan dalam diri kami. Dan kiranya Tuhanlah yang membangun kesadaran akan kebenaran firman Tuhan yang mau Tuhan bicarakan kepada setiap kami pada malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, lanjutan dari kitab Galatia yang diambil di dalam Galatia pasal 4 ayat ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Galatia pasal 4 ayat 12 sampai 20. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat 12, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 13, begitu seterusnya sampai di ayatnya yang ke-20. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang sudah ketemu boleh katakan amin? Amin. Baik, kita akan membaca secara bergantian Galatia pasal 4 ayat 12 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu, dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagilah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan. Bapak saudara sekalian, saya ingat sekali ketika saya duduk di bangku SMP, saya itu pernah naksir seorang wanita, tentunya wanita ya. Saya naksir seorang wanita. Kemudian, karena saya tidak berani menyampaikan apa yang menjadi isi hati saya pada waktu itu, yang saya lakukan adalah saya menulis sebuah surat untuk mengungkapkan perasaan saya yang sifatnya pribadi dan emosional itu kepadanya begitu. Saya nggak ceritain saya diterima atau enggak waktu itu ya, itu rahasia saya. Tetapi pada waktu itu yang saya lakukan adalah saya menulis surat kepadanya untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati saya begitu. Nah, kalau diingat-ingat begitu ya, sebenarnya saya agak malu gitu ya. Kenapa ya dulu saya tulis pakai surat-surat segala, tinggal ngomong aja padahal ya. Tapi saya mungkin coba ingat-ingat perasaan saya pada waktu itu adalah saya malu begitu, saya takut begitu. Jadinya saya menggunakan sarana surat untuk menuliskan perasaan saya begitu. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini lebih familiar dengan fungsi surat itu sendiri begitu ya. Karena saya tuh dulu zaman saya cuman pakai surat itu ya untuk nembak cewek gitu atau mengungkapkan perasaan kepada orang yang saya suka begitu. Sedangkan mungkin mama saya, pupu saya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sini mungkin lebih familiar dengan penggunaan surat tersebut begitu. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa surat itu memang mempunyai kegunaan ya begitu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita, terutama bagi orang-orang yang jaraknya jauh. Dan ini artinya juga surat itu adalah sarana komunikasi yang menolong sekali di zamannya, dan bahkan di zaman Alkitab Rasul Paulus juga menggunakan sarana surat ini untuk menyampaikan isi hatinya.
Bapak Saudara, kita sudah belajar beberapa bulan ini secara rinci tentang kitab Galatia, kitab yang adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia atas keprihatinannya dengan jemaat ini yang menyimpang dari ajaran Injil begitu. Nah, di dalam Galatia bagian yang kita baca ini di dalam pasal 4 ayat 12 sampai 20, ini surat Rasul Paulus yang ditulis dengan sangat pribadi dan sangat emosional. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dengan kesedihan dan air mata meratapi jemaatnya yang disebut oleh Rasul Paulus di sini itu sebagai anak-anaknya. Jadi kalau kita sudah pelajari berbulan-bulan, kita dapat menemukan bahwa surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini dari ayat-ayat sebelumnya, dari pasal-pasal sebelumnya, itu berisi teguran, nasihat, doktrin, tapi di bagian yang kita baca barusan, itu satu-satunya gaya surat yang menunjukkan perbedaan yang isinya adalah isi personal dan emosional, yaitu curahan hatinya sebagai bapa rohani dari jemaat di Galatia ini, Bapak Saudara sekalian. Dan dari surat yang personal ini, Rasul Paulus kembali mengingat masa lalunya ketika awal-awal dia bertemu dengan orang-orang di Galatia ini begitu. Dan pertama-tama sebelum bagian itu Rasul Paulus menuliskan kembali keinginannya begitu ya. Rasul Paulus ingin, aku minta kepadamu saudara-saudara di ayat yang ke-12, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu, belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Paulus di ayat ini itu sedang mengajak jemaat Galatia untuk menjadi sepertinya. Dalam arti yang bebas begitu ya. Jadi Paulus sudah bebas dari kutukan hukum Taurat dan mereka berharap jemaat Galatia pun seperti dia begitu, yang sudah bebas dari kutukan hukum Taurat. Jadi mereka tidak perlu lagi untuk berpegang pada hukum Taurat. Dan Paulus barulah masuk di ayat yang ke-13 sampai 15 itu menggambarkan kenangan awal mereka bertemu dengan Paulus. Dikatakan di sana Paulus sangat disambut oleh orang-orang di Galatia pada waktu itu, dan orang-orang di Galatia pada waktu itu pun sangat menyambut Injil yang dibawa oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus di bagian ini menunjukkan sebuah surat yang personal dan emosional, yang isinya adalah keinginan dia supaya orang-orang itu sama seperti dia, sudah bebas di dalam Injil. Dan dia terus kembali mengingat waktu pertama kali pertemuannya dengan jemaat-jemaat di Galatia itu, mereka sangat menyambut Paulus dan sangat menyambut Injil Kristus. Karena itu Bapak Saudara sekalian, kalau saya menggambarkan apa yang menjadi isi hati Paulus ketika dia menuliskan bagian ini seperti seorang ayah yang meratapi kehancuran hidup seorang anaknya. Jadi kalau ada ayah yang melihat anaknya kondisinya hancur begitu ya, dia meratapi kehancuran hidup anaknya begitu. Padahal ketika dia pertama kali melihat anak itu baru lahir, dia mungkin senang, dia sedih, terharu begitu ya, karena anak ini akhirnya lahir ke dalam dunia. Dia sangat sayang gitu, dan bahkan kehadiran anak ini membawa sukacita baginya. Tetapi ketika dia tumbuh dewasa dan kehidupannya hancur, inilah yang dirasakan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupannya ketika melihat kehidupan jemaat di Galatia. Bapak Saudara bisa dibayangkan betapa sakitnya hati kalau kita ada di posisi seperti itu. Anak yang ketika lahir kita sangat sukacita, kita sangat bahagia, tapi ketika dia tumbuh dewasa, dia hancur. Dia tidak tumbuh sebagaimana seharusnya. Posisi inilah yang sedang dialami Rasul Paulus ketika dia melihat kehidupan jemaat Galatia yang hancur karena adanya pengajaran-pengajaran sesat yang membuat mereka melenceng dari Injil. Dari apa yang ditulis Rasul Paulus ini, Bapak Saudara, kita melihat ada kepedulian dan keprihatinan yang besar bagi jemaat Galatia. Dan bagi sesama orang percaya, seharusnya apa yang dilakukan Rasul Paulus ini juga menjadi cerminan bagi kita setiap orang Kristen. Saya tanya Bapak Saudara kepada kita semua, pernahkah kita dengan sesama jemaat saling peduli? Pernahkah kita bertanya kalau ada satu orang yang kita kenal sebagai satu anggota jemaat tidak datang
Kenapa kamu nggak datang? Pernahkah kita peduli kalau ada jemaat yang cerita tentang masalah hidupnya dan kita mendengarkannya dengan baik? Atau pernahkah kita peduli pada jemaat yang sendirian duduk di ruang ibadah di pojok? Mungkinkah dia malu? Mungkinkah dia tidak percaya diri? Ketika melihat hal-hal seperti itu dalam jemaat, apa yang menjadi respon kita? Rasul Paulus melihat jemaat Galatia yang terisolasi dari kebenaran, melihat jemaat Galatia yang tersesat, dia memiliki kepedulian dan keprihatinan yang besar bagi jemaat di Galatia. Dan karena itu, ini harusnya juga menjadi cerminan bagi kita dan refleksi bagi kita. Bukankah kita sebagai satu orang percaya juga memiliki kepedulian dan keprihatinan yang sama dengan Rasul Paulus? Bapak Saudara, saya pernah punya satu teman di SMP. Dia adalah teman saya melayani begitu ya di SMP. Dia cewek, dia jago main gitar. Dan kalau Natal sekolah biasanya kami main gitar bareng begitu ya dengan teman-teman yang lainnya juga tentunya. Kami itu dulu punya ensemble gitar begitu. Jadi kayak ada penampilan isinya 6 gitar, 5 gitar begitu ya. Nah, salah satunya dia begitu. Nah, dulu dia sangat aktif dan bahkan saya ajak dia ke gereja saya begitu ya, bareng-bareng dengan saya di remaja. Dan tepat sebelum saya berangkat ke STT Saat, saya memang sudah mulai kehilangan kontak dia begitu ya. Nah, setelah saya liburan pertama begitu ya, liburan pertama setelah masuk kuliah di Saat, saya mendengar kabar bahwa katanya dia itu sudah tidak lagi percaya Tuhan atau ateis begitu. Saya mendengar kisah itu dari pacarnya yang juga adalah teman saya begitu ya. Pacarnya itu sahabat saya begitu dan dia bilang si teman saya yang cewek ini sudah ateis, katanya dia sudah tidak percaya Tuhan begitu. Wah, waktu dengar itu saya terdiam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya merasa bukankah dia teman saya ya, teman yang sama-sama melayani di gereja, teman yang sama-sama sampai malam gitu ya, ngulik gitar untuk ensemble gitar pada waktu itu. Dan teman yang sama-sama melayani di gereja pada hari Minggu ketika kebaktian remaja. Tapi ketika saya mendengar pernyataan itu dari pacarnya yang juga adalah sahabat saya merasa, wah, kok bisa ya demikian? Apa yang terjadi? Apa yang salah begitu? Padahal dia adalah teman sepelayanan saya. Namun pada waktu itu Bapak Saudara, saya cuma bisa membantunya sebatas berdoa baginya dan menjawab setiap pertanyaannya. Jadi saya mulai menghubungi dia lagi lewat WhatsApp, kemudian ngobrol-ngobrol, akhirnya sampai di titik dia memiliki pertanyaan-pertanyaan dan saya coba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan pengetahuan yang sedikit saya punya karena saya baru masuk, belum ada 1 tahun begitu ya. Dan saya tidak bisa berbuat banyak Bapak Saudara sekalian. Kalau ditanya sekarang dia bagaimana, saya dengar sih dari pacarnya dia sudah kembali ke gereja, tetapi musiman Bapak Saudara sekalian. Jadi kalau Natal dia datang, kalau Paskah dia datang. Tetapi ketika melihat hal ini begitu, kalau ada orang-orang yang mengalami kekecewaan dengan Tuhan mungkin, dan dia memutuskan untuk saya tidak mau lagi percaya dengan Tuhan. Atau ketika dia datang ke gereja, dia melihat masalah yang terjadi di gereja, dia melihat dia diabaikan di gereja, dan dia memutuskan untuk, saya tidak mau datang lagi lah ke GKPKR Gedong, saya datang dicuekin. Bagaimana respon kita? Apakah kita memiliki keprihatinan yang sama dengan Rasul Paulus ketika melihat ada domba yang tersesat? Saudara, Rasul Paulus menulis surat Galatia ini dengan kepedihan dan air mata. Apa yang dialami Rasul Paulus ini adalah perasaan yang seharusnya dimiliki orang percaya ketika melihat sesama jemaat mengalami kekecewaan dengan Tuhan, sesama jemaat bergumul dengan kehidupannya. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap kita. Apalagi kalau ada jemaat dari antara kita yang melenceng dari kebenaran Injil. Itu sudah tugas kita yang punya hati yang prihatin, menolong dia, menyelamatkan dia, menegur dia, sehingga dia tidak melenceng dari kebenaran Injil. Rasul Paulus melanjutkan di dalam bagian ini
Di ayat yang ke-16 dengan nada yang reflektif, Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasul Paulus menuliskan dan berkata, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Bapak Saudara, kadangkala kita sebagai orang Kristen itu tahu gitu ya, bahwa kita itu dipanggil untuk menyatakan kebenaran. Seperti yang tadi contohnya begitu ya, oh ada orang yang kesepian, ayo kita tolong gitu. Ada orang yang mengalami kesulitan, kita perlu tolong dia. Kita tahu. Tetapi kadangkala ketika kita menolong dia, respon dari apa yang kita dapatkan ketika menolong dia itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Seperti dalam hal ini Rasul Paulus menegur jemaat Galatia itu dengan tujuan dan sesuatu yang murni begitu ya. Dengan tujuan bukan untuk menjatuhkan mereka, bukan dengan tujuan untuk mencari perkara, tetapi dengan tujuan mulia, yaitu mengembalikan mereka ke jalan yang benar, yaitu jalan Injil. Rasul Paulus menyampaikan kebenaran kepada jemaat Galatia, tapi justru melalui tulisan ini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus dianggap sebagai musuh. Karena itu Bapak Saudara sekalian, bagaimana kalau kita ada di posisi Rasul Paulus? Kita sudah mau nih menyatakan kebenaran. Kita sudah mau nih peduli dan prihatin dengan orang-orang yang kita lihat dia butuh untuk diperhatikan. Tapi responnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dia menolak kita. Rasul Paulus juga mengalami hal ini. Dan kadangkala memang itulah yang terjadi ketika kita berusaha untuk melakukan dan menyatakan kebenaran. Dari bagian ini ada beberapa pelajaran, kecil banget lagi ya. Ada beberapa pelajaran yang saya tarik begitu Bapak Saudara sekalian dari bagian ini. Yang pertama, Paulus itu memiliki kepedulian yang besar kepada jemaat di Galatia. Ini adalah sesuatu yang perlu dimiliki orang percaya, dan ini salah satu teladan yang dimiliki oleh Rasul Paulus yang dia contohkan dan dia tunjukkan kepada jemaat Galatia yang seperti domba yang tersesat. Dia rela menegur meskipun dia disalahpahami. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa apakah kita peduli dengan sesama kita dengan menyatakan kebenaran kepada mereka? Apakah kalau kita melihat teman kita, saudara kita, sesama jemaat kita yang melakukan kesalahan atau dosa, kita menyatakan kebenaran kepada dia meskipun kita tahu mungkin dia tidak akan menyukai kita setelahnya? Apakah kita akan memiliki keprihatinan dan kepedulian kepada jemaat kita yang mungkin merasa minder ketika datang ke gereja? Bagaimana respon kita menghadapi keadaan seperti itu? Dan yang ketiga, apakah kita bisa menerima teguran dari saudara seiman kita? Kalau kita yang ada di posisi berdosa, salah, melakukan pelanggaran, ketika menerima teguran, apakah kita sebagai orang percaya mampu menerimanya dengan baik? Rasul Paulus di dalam bagian ini menjadi teladan yang baik, di mana dia begitu peduli kepada kerohanian jemaat Galatia, kepada sesama orang percaya. Meskipun pada akhirnya ketika dia menyatakan kebenaran itu, menegur jemaat-jemaat Galatia yang sesat, yang melenceng dari kebenaran Injil, mereka memusuhi Rasul Paulus. Ini berbicara kepada kita sekalian. Bukan hanya berbicara untuk terus menyatakan kebenaran, tetapi juga berbicara sebagai pihak yang ditegur. Sebagai pihak dari jemaat Galatia yang mendapatkan teguran itu, yang mendapat peringatan kebenaran itu. Bagaimana respon kita? Apakah ketika kita mendapat respon teguran, kita tidak mau mendengarkannya? Kita menganggap bahwa hidup kamu juga tidak sebaik itu, gak usah tegur-tegur saya. Padahal kenyataannya ada orang-orang yang berpikir demikian begitu ya, ketika mendapat teguran, ngapainlah kamu tegur-tegur saya begitu, hidup kamu aja gak sebaik itu kali, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana respon kita ketika mendapatkan teguran kasih seperti yang Rasul Paulus lakukan pada jemaat Galatia? Kalau jemaat Galatia di ayat 16 ini mengatakan bahwa dia memusuhi Rasul Paulus karena menyatakan kebenaran. Bagaimana respon kita kalau ada di posisi-posisi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Setelah menyampaikan perasaan yang reflektif di ayat yang 16 ini,
Rasul Paulus melanjutkan perasaan hatinya yang sedih karena niat baiknya itu disalahpahami. Rasul Paulus mau coba menyandarkan orang-orang Galatia di ayat 17 dan ayat yang ke-18. Dia katakan di sana, mereka memang dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asalkan pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Dari bagian ini Paulus coba mengajarkan bahwa dan mengingatkan gitu ya, bahwa pengajar-pengajar palsu itu menarik mereka dengan tujuan tidak tulus. Apa yang mereka ajarkan kepada orang-orang percaya itu adalah kesesatan. Sebuah pengajaran yang melenceng dari kebenaran Injil. Dan yang membuat banyak orang kembali terkurung ke dalam kuasa hukum Taurat. Tidak hanya itu, Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa ada orang-orang munafik di sana yang hanya melakukan perkara-perkara baik ketika Rasul Paulus ada di sana. Dari apa yang dituliskan Rasul Paulus ini, kita bisa belajar kalau sebenarnya sadar tidak sadar, pengajar-pengajar sesat itu bisa menyamar di tengah-tengah jemaat dan mereka tampak melakukan yang baik tetapi tidak tulus. Mereka melakukan kebaikan tetapi tidak selalu baik karena ada kemunafikan dari kebaikan yang mereka buat. Sekarang pertanyaannya, ada nggak di gereja orang-orang yang melakukan pelayanan, suka membantu orang tetapi tujuannya tidak tulus? Ada nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Banyak. Atau mungkin kalau banyak terlalu jadi kita jawab ada aja ya. Ada. Bukan banyak ya. Kalau banyak kesannya 90% gitu ya. Ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Saudara, ketika merenungkan bagian ini begitu ya, saya ingat waktu saya remaja, kakak komsel saya di gereja asal saya, temennya Ko Edwin ternyata. Namanya Daniel gitu ya. Dia itu kakak komsel saya dan salah satu materinya itu membahas tentang motivasi melayani. Waktu itu saya sebagai ketua remaja, sebagai pemain musik, sebagai WL di remaja, mendapat materi KTB ini begitu ya. Dan ditanya satu pertanyaan, apa motivasi kita ketika kita melayani Tuhan? Wah, ketika dapat pertanyaan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sadar bahwa motivasi saya melayani pada waktu itu semangat begitu ya, ketika hari Sabtu harus latihan sampai malam, kemudian saya biasa cari uang gitu ya dengan turnamen waktu sore dan lain-lain sebagainya, tetapi saya tetap semangat latihan di gereja. Ternyata motivasinya bukan untuk melayani Tuhan Bapak Saudara sekalian. Motivasi saya melayani adalah supaya saya dianggap keren, dianggap hebat, dikenal banyak orang, dan motivasi-motivasi lainnya. Saya rasa pertanyaan ini juga seharusnya menjadi refleksi bagi kita sebagai orang Kristen. Apakah ketika kita melakukan sesuatu yang baik, melayani, membantu orang lain, motivasinya apa? Apa yang kita lakukan adalah motivasi yang murni di hadapan Allah atau sebatas kemunafikan yang kita lakukan untuk kepentingan pribadi kita? Mengapa pertanyaan ini penting Bapak Saudara sekalian? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan karena kalau kita melakukan perkara yang baik seperti melayani, menolong orang, dan lain-lain sebagainya, namun itu semua kita lakukan dengan dasar kemunafikan untuk mencari keuntungan pribadi, sadar tidak sadar, hidup kita membawa kesesatan bagi orang lain. Sadar tidak sadar, apapun yang kita lakukan bukan yang menjadi berkat, tetapi justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu Rasul Paulus sangat prihatin dengan keadaan ini. Sangat prihatin dengan keadaan adanya guru-guru palsu yang melakukan hal seperti ini. Tidak hanya mereka mengajarkan kesesatan tentang dikurungnya dengan kuasa hukum Taurat, tetapi ada kemunafikan juga di antara mereka yang mungkin dikategorikan juga oleh Rasul Paulus ini sebagai guru-guru palsu ini begitu. Dan Rasul Paulus menyampaikan keprihatinannya kepada jemaat Galatia dan dituliskan di ayatnya yang ke-20, ayat ke-19 sampai 20. Rasul Paulus berkata, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain,
karena aku telah habis akal menghadapi kamu. The bohwat Paulus ya ternyata. Bohwat tuh bahasa Indonesianya apa? Saya nggak tahu deh ya. Sudah capek begitu ya mungkin. Sudah tidak tahu lagi harus apa begitu. Dan inilah keprihatinan Rasul Paulus begitu ya terhadap jemaat Galatia yang ditegur tidak mau mendengar. Dikasih tahu yang benar, dia tidak mau mendengar. Dan di ayat yang ke-20 Rasul Paulus mengatakan, aku sudah habis akal menghadapi kamu. Gitu. Bapak Saudara sekalian, Paulus sangat menderita mendengar keadaan jemaat Galatia. Dan dia sangat rindu agar jemaat itu sadar dari tipu muslihat pengajar-pengajar sesat itu. Pengajar-pengajar palsu itu yang munafik, yang mengajarkan mereka hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Bapak Saudara, kalau kita membaca bagian ini lagi, kita dapat melihat bagaimana hati Paulus sebagai hamba Tuhan itu sangat patut dicontoh gitu ya. Dia sangat peduli pada kerohanian jemaat di Galatia. Karena itu Bapak Saudara sekalian, ketika merenungkan bagian ini, saya sendiri merenungkan gitu ya. Apakah ketika saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini sudah peduli kepada kerohanian jemaat yang saya pegang gitu, kepada anak-anak yang saya pegang. Saya menjadi merenungkan gitu, apakah saya punya hati seperti hati Paulus yang begitu prihatin dengan kerohanian anak-anaknya atau jemaat Galatia begitu. Saya sendiri sebenarnya punya visi di mana anak-anak yang saya layani itu bisa tumbuh dengan pengenalan akan Kristus yang kokoh, yang tidak mudah tergoyahkan, yang kritis, yang sungguh-sungguh bisa mempertanggungjawabkan iman kepercayaan mereka. Dan saya sendiri berpikir begitu ya, apakah saya sudah berhasil mencapai visi ini ketika saya melayani di tempat ini. Tapi kalau boleh saya sharing, saya bersyukur Tuhan menitipkan beberapa anak-anak remaja yang ada di gereja kita dan yang boleh saya pegang. Dan mungkin beberapa juga Lo Setitian pegang gitu ya. Saya melihat mereka cukup kritis Bapak Saudara sekalian. Dan kalau saya boleh sharing begitu ya, minggu kemarin itu saya kebetulan yang cerita di komisi remaja. Sebenarnya biasanya jam 11.15 atau 11.30 udah selesai begitu ya. Tapi kemarin sampai jam 12 lewat karena anak-anak kita tuh pada nanya begitu ya. Daniel pada nanya, Dika pada nanya, dan ada anak baru juga Abel nanya begitu ya. Mereka bertanya tentang hukum Taurat, kenapa di peraturan perjanjian lama seperti itu begitu. Jadi singkat cerita saya membahas kalau imam bersentuhan dengan yang najis begitu ya, seperti darah, nanah, lelehan, dia harus menyucikan dirinya sendiri dulu begitu ya, menyembelih korban supaya dia bisa kudus lagi dan masuk ke dalam jemaat lagi begitu. Nah, mereka banyak bertanya Bapak Saudara sekalian dan beberapa hadir di sini juga. Nah, saya bersyukur karena dari kesempatan itu saya melihat bahwa anak-anak ini diberikan kesempatan untuk bertanya dan mereka mau bertanya. Saya sempat ledekin mereka begitu ya. Untuk selanjutnya, kalau ada lause-lause yang cerita, jangan biarkan mereka pulang dengan tidur nyenyak gitu. Tanya sebanyak-banyaknya, tidak masalah begitu. Karena ini kesempatan kalian belajar supaya kalian bisa kenal begitu. Terus saya bilang ke Daniel sama Dika juga, kalau kalian nanti di kelas katekisasi ada bingung, tanya sama Musa. Jangan diam aja, benar ya Dika ya? Karena inilah kesempatan kita untuk bisa kenal Tuhan dan Juru Selamat kita dengan sungguh-sungguh begitu. Inilah momen di mana kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar sesat. Karena di zaman mereka, Bapak Saudara sekalian, informasi itu sangat mudah. Lewat di Instagram, banyak tuh khotbah-khotbah, entah dari gereja mana, entah bahkan mungkin jangan-jangan itu bukan gereja, dia motivator, dan lain sebagainya. Kalau mereka tidak tumbuh kuat dalam pengenalan akan Kristus, mereka akan terima dan masukin dalam otaknya. Dan kalau mereka sudah dewasa, itu susah dibentuknya Bapak Saudara sekalian. Saya juga bilang kepada mereka, kesempatan remaja ini adalah kesempatan di mana kamu bisa berubah begitu ya, menjadi lebih baik. Kalau udah dewasa itu lebih susah diubahnya. Karena itu Bapak Saudara sekalian,
Dari kesaksian ini saya mau bilang bahwa sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, Bapak Ibu majelis mungkin yang hadir di tempat ini, atau jemaat-jemaat Tuhan yang aktif melayani, jika diberikan kesempatan untuk melayani, mari kita melayani dengan sepenuh hati. Mari kita melayani sesama kita dengan hati yang peduli satu sama lain. Mari kita saling memperhatikan. Mari kita saling menjadi contoh. Mari kita saling peduli kepada satu sama lainnya. Dan bagi jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk lebih giat lagi belajar firman Tuhan. Jangan mudah goyah dan jangan mudah berpaling pada pengajaran-pengajaran sesat yang ada di sekitar kita. Karena pengajaran-pengajaran yang melenceng itu menyamar seperti serigala yang berbulu domba. Saya berdoa Bapak Saudara sekalian, jika hal ini bisa terjadi di gereja kita, pasti Tuhan akan menolong gereja ini dan nama Tuhan yang akan dimuliakan. Dan juga mungkin Tuhan akan menambahkan jumlah kita, sebagaimana dalam kitab Kisah Para Rasul mencatat jemaat gereja mula-mula yang disukai banyak orang, sehingga Tuhan menambahkan jumlah mereka. Karena itu Bapak Saudara sekalian, saya mengajak setiap kita untuk pulang, menghidupi panggilan kita sebagai pembawa kebenaran, dan nyatakan kepedulian kita kepada sesama jemaat Tuhan di tempat ini. Dan lakukanlah dan tunjukkanlah kasih kepada sesama kita. Sebagaimana Rasul Paulus di dalam firman Tuhan ini begitu peduli kepada kerohanian jemaat Galatia. Dan menuliskannya dalam sebuah surat yang indah, yang sangat pribadi, yang ditulis dengan penuh air mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini. Kami mengucap syukur kalau Tuhan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan memakai surat yang ditulis oleh Rasul Paulus pada malam hari ini untuk menegur kami dan mengingatkan kami. Kalau Tuhan berbicara kepada setiap kami, biarlah firman Tuhan mengubah kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dan bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.